Untuk operasi citra berikutnya, kita bisa mengenakan teknik operasi citra menggunakan operasi aritmatika, operasi boolean, dan operasi geometri. Nah, kalau kita menggunakan operasi aritmatika, kita berarti mengenakan rumus aritmatika pada beberapa citra. Contohnya di sini, operasi penjumlahan atau pengurangan dua buah citra. Kalau saudara mengenal operasi penjumlahan atau pengurangan, itu kan berarti melibatkan dua angka, gitu ya. Berarti kalau itu dikenakan pada citra, berarti dia melibatkan dua citra, citra A dan citra B. Citra A itu punya banyak piksel, citra B juga punya banyak piksel, di mana masing-masing piksel itu nanti akan ditambahkan atau dikurangkan dengan picture yang lain atau piksel yang lain. A dikurangi atau ditambah dengan B. Jadi seluruh citra piksel dalam citra A dikurangi atau ditambahkan dengan seluruh piksel yang ada pada citra B. Itu operasi penjumlahan atau pengurangan. Kalau perkalian berarti kita mengalihkan seluruh piksel pada citra A dikalikan dengan seluruh piksel pada citra B. Kalau penjumlahan atau pengurangan citra dengan skalar berarti kita tambahkan aja dengan sebuah konstanta. Ya, misalkan citra A ditambahkan dengan konstanta, misal konstanta itu nilai tertentu, nilai pasti ya, misalkan 40. Berarti kalau di dalam citra A ada piksel 100, menjadi 100 ditambah 40, 140. Ada piksel yang nilainya 20, 20 tambah 40 berarti 60, dan seterusnya. Penjumlahan atau pengurangan citra dengan skalar C di sini berarti memberikan nilai konstanta. Nilai konstanta atau nilai yang pasti. Kalau perkalian atau pembagian citra dengan skalar berarti kita menambahkan atau mengalihkan atau membagi citra tersebut dengan nilai tertentu. Misalkan kalau di sini 20 berarti semua piksel dalam citra dikalikan dengan 20 ya. Misalkan ada piksel yang nilainya 10, maka 10 dikalikan dengan 20 jadi piksel itu berubah menjadi 200. Nah, penjumlahan pada dua buah citra ini saya berikan catatan ya untuk penjumlahan pada dua buah citra. Kalau hasil penjumlahannya lebih besar dari 255, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa nilai intensitasnya adalah 0 sampai 255. Maka kalau hasil penjumlahannya lebih dari 255, langsung dibulatkan menjadi 255. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan dua buah citra, pengurangan, misalkan pengurangannya ternyata kurang dari 0, langsung dikonversi menjadi minimal 0. Misalkan hasil pengurangannya ternyata min, maka langsung dikonversi menjadi 0. Nah, penjumlahan dua citra ini disebut sebagai, misalkan kita tahu yang namanya watermarking. Saudara kalau punya uang kertas ya, uang kertas itu saudara terawang, itu kan ada semacam tanda air ya. Tanda air itu disebut sebagai watermarking ya bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana cara membuat watermarking? Yaitu dengan cara menggabungkan dua buah citra, di mana gambar atau image watermarkingnya itu dibuat lebih transparan atau lebih cerah gitu ya. Menggabungkan dua buah citra, contohnya adalah teknik watermarking. Nah, misalkan ini saudara punya gambar burung, gambar Lena, namanya ini Lena ya. Burung tambah Lena maka menjadi seperti ini. Digabungkan. Nah, pengurangan sebuah citra, maka jika hasil pengurangannya menghasilkan nilai negatif, bisa melakukan proses clipping, atau tadi seperti saya katakan langsung dikonversi menjadi 0. Ya. Nah, contoh aplikasi untuk pengurangan citra itu misalkan mendeteksi pergerakan objek, mendeteksi keamanan suatu ruangan, ya.
Nah, kalau perkalian itu biasanya digunakan untuk mengoreksi ketidaklinearan sensor dengan mengalihkan matriks dengan matriks koreksi. Jadi, sebuah sensor itu bisa dideteksi atau diolah atau sensor itu bisa berfungsi atau tidak, kita bisa mengkoreksi dengan adanya teknik koreksi tidak linear. Kalau ada citra, kemudian ada citra koreksi, dikurangkan, maka dikalikan, maka sensor itu berfungsi atau tidak. Misalkan kamera itu berfungsi atau tidak, maka kita bisa mengalihkan hasil sepretan kamera itu dengan matriks koreksi. Matriks koreksi ini kita tentukan dengan pemberian nilai tertentu, mengalihkan, misalkan dengan matriks identitas misalkan 001 seperti itu ya. 01 01 01 01, nah seperti itu. Mengalihkan semua nilai citra dengan matriks koreksi. Contohnya matriks identitas tadi. Sekarang kalau mengalihkan atau menjumlahkan atau mengurangkan dengan skalar berarti menambahkan setiap piksel dengan sebuah nilai skalar ya. Akan menghasilkan nilai intensitas yang lebih terang atau gelap. Ya. Citra baru akan menghasilkan nilai intensitas yang lebih terang atau gelap dibandingkan dengan citra aslinya. Hasil penjumlahan atau pengurangan citra dengan skalar mungkin menghasilkan nilai yang kurang atau lebih dari 255. Maka prosesnya clipping. Clipping itu konversi. Konversi kalau lebih dari 255 langsung dikonversi ke 255. Kalau kurang dari 0 langsung dikonversi menjadi nilainya 0. Itu clipping. Nah, contohnya seperti ini, ada citra asli, kemudian kita tambahkan dengan nilai 50, ya, penjumlahan dan pengurangan dengan skalar ya. Kita tambahkan semua piksel yang ada dalam citra ini dengan nilai 50, maka hasilnya menjadi seperti ini, lebih terang. Kalau dikurangi dengan nilai 50, berarti hasilnya lebih gelap. Brightness itu terang atau gelap ya, tingkat kecerahan citra. Citra asli, misalkan di sini ada 100, berarti kalau tambah 50 jadi 150, maka hasilnya lebih terang. Kalau di sini ada 100, maka dikurangi 50, jadi 50, maka hasilnya lebih gelap. Ini juga, ini citra asli, kemudian supaya lebih terang, maka ditambahkan dengan nilai skala tertentu. Ini juga sama. Nah, kalau perkalian, sama. Perkalian citra A dengan C akan menghasilkan citra baru dengan nilai intensitas yang lebih terang dibandingkan dengan citra A. Kenaikannya sebanding dengan operasi perkalian citra dengan skalar. Kalau pembagiannya menjadi gelap, ya, tetapi operasi pembagian citra dilakukan untuk normalisasi kecerahan. Jadi kalau terlalu cerah sekali atau terlalu citranya atau gambarnya terlalu pudar, jadi karena saking cerahnya kan nggak bisa terlihat gitu ya, maka kita bisa lakukan dengan pembagian citra, normalisasi, maka hasilnya nanti bisa normal, hasil citranya menjadi lebih normal. Nah, contohnya di sini ada citra asli dikalikan dengan 1,5, maka hasilnya menjadi lebih terang. Nah, yang ini dibagi dengan 1,5. Dibagi dengan 1,5 hasilnya menjadi lebih gelap. Ya. Nah, kalau citra yang terang seperti ini, yang tengah ini ya, misalkan saudara punya citra aslinya terang, kita bagi dengan 1,5, maka hasilnya menjadi citra yang normal. Ya, citra, maka ini disebut sebagai normalisasi citra. Nah, kalau operasi Boolean berarti kita melakukan operasi Boolean AND, OR, dan NOT. Ya, AND, OR, dan NOT. Contohnya citra aslinya seperti ini, kita lakukan pada NOT, kita kasih nilai NOT, maka hasilnya seperti ini. Kalau operasi geometri itu operasi yang kaitannya sama transformasi, perubahan citra. Contohnya translasi, geser ya, rotasi, berputar, diputar gitu ya citranya. Penskalaan berarti diperbesar, perkecil, dan flipping atau dicerminkan. Kalau operasi translasi nambah ya, berarti ini kita melakukannya pada
tingkat lokasi XY tadi. XY ditambah dengan M misalkan ya, X dan Y. Lokasi baris dan kolom, barisnya ditambah, kolomnya juga ditambah. Jadi geser citranya ya. Kalau translasi yang semulanya adalah A akan ditranslasi menjadi B, maka bisa dilakukan pergeseran dengan lokasinya. X-nya barisnya ditambah dengan nilai tertentu, kolomnya juga ditambah Y ya, tambah dengan nilai tertentu. Begitu juga dengan rotasi. Kalau geometri berarti dikenakannya pada lokasi ya, X dan Y, baris dan kolom. Kalau rotasi berarti kita kenakan dengan, kalau baris cos sin ya, kalau kolom berarti kebalikan sin ditambah cos seperti ini. Sudutnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jika semula citranya adalah A akan dirotasi menjadi B, maka A X cos theta min Y sin theta, koma ini yang di sebelah kiri koma ini artinya yang baris, kemudian yang di sebelah kanan koma ini yang kolom. Dimasukkan rumusnya ke dalam coding. Kalau skala juga, skala tinggal kita kalikan dengan nilai tertentu pada kolom dan baris. Ya, kalau zoom out atau perbesaran tinggal dikalikan, atau pengecilan zoom in. Dikalikan ya. Kalau mengalikannya dengan desimal atau dengan pecahan maka akan zoom in atau mengecilkan. Tapi kalau mengalikannya dengan skalar bulat, bilangan bulat, dia akan zoom out atau perbesaran. Ada bilangan bulatnya ya. Penskalaan misalkan berarti kita melakukan pada bagian kolom dan baris dan kolom X dan Y. Dikalikan dengan SX dan SY. S-nya itu nilai tertentu ya. 5 kalikan dengan lokasi barisnya, kemudian 5 dikalikan dengan lokasi kolomnya. Zoom out dan zoom in. Flipping berarti pencerminan, kalau horizontal berarti pencerminan terhadap sumbu Y, kalau vertikal pencerminan terhadap sumbu X. Jika horizontal pencerminan terhadap sumbu Y, maka sumbu Y-nya tetap. Sumbu Y-nya tetap atau tidak berubah lokasinya, yang berubah hanya sumbu X. Ya, X-nya dikurangi dengan nilai tertentu, N min X ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu X, berarti X-nya yang tetap, Y-nya yang akan berubah atau kolomnya yang berubah. Itu flipping. Nah, contohnya di sini, ini image aslinya. Kemudian kalau flipping horizontal berarti X-nya yang berubah ya, atau barisnya yang berubah posisinya. Flipping vertikal berarti Y-nya yang berubah. Y-nya yang berubah, X-nya yang tetap. Pencerminan terhadap titik asal, nah ini bisa kita lakukan kedua-duanya, X dan Y, baris dan kolom. Maka jumlah baris dan jumlah kolomnya akan berubah. Pencerminan terhadap titik asal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya saya berikan tugas saja supaya saudara mencari. Setelah ini nanti saya berikan tugas untuk penilaian materi-materi yang sudah saya berikan ya. Baik, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya.